Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Di video kali ini saya mau buat nastar 1 kilo tepung yang teksturnya super duper lembut banget, lumer di mulut, glowing, anti retak. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan wadah, lalu masukkan 550 gram margarin. Lalu tambahkan 250 gram butter. Kalau mau menggunakan full margarin juga boleh. Total yang kita gunakan sebanyak 800 gram ya teman-teman. Margarin yang saya gunakan merek Royal Palmia. Dan untuk butternya saya menggunakan Wisman. Setelah itu masukkan 190 gram gula halus. Gula halusnya ini wajib kita ayak karena gula halus sering menggumpal ataupun bergerindil. Gula halus bisa diganti dengan gula pasir yang di blender ataupun di food chopper. Kemudian mixer menggunakan kecepatan sedang. Ini kita mixer cukup 1 menit saja, jangan terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama margarinnya bisa meleleh dan pada saat dipanggang menyebabkan kuenya melebar. Setelah sekitar 1 menit di mixer menggunakan kecepatan sedang, ini sudah tercampur rata. Kemudian masukkan 5 kuning telur, dimasukkan secara bertahap. Di sini saya masukkan sebanyak 2 tahap. Lalu mixer menggunakan kecepatan sedang sampai tercampur saja. Di mixernya sebentar saja. Selain di mixer bisa juga diaduk menggunakan spatula ataupun whisker. Setelah seluruh kuning telur masuk dan tercampur seperti ini, masukkan 2 saset susu bubuk Denkau setara dengan 52 gram atau 5 sendok makan. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Setelah tercampur, masukkan 200 gram tepung maizena. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Nah, untuk memastikan adonannya tercampur dengan baik, lanjut aduk-aduk menggunakan spatula. Aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 1 kg tepung terigu protein rendah atau kunci biru, dimasukkan secara bertahap. Di sini saya masukkan sebanyak 2 tahap, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Selain diaduk menggunakan spatula, bisa juga kita uleni menggunakan tangan, tapi pastikan diulennya cuma sebentar saja, jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama, suhu tubuh atau tangan kita hangat bisa menyebabkan margarinnya meleleh, dan nanti pada saat dipanggang adonannya bisa melebar ya teman-teman. Nah, untuk tepung terigunya sendiri tidak perlu disangrai, karena kita sudah menggunakan tepung terigu protein rendah. Karena tepung terigu protein rendah kadar airnya rendah, jadi tepung terigu protein rendah ini paling cocok untuk cookies ataupun kue kering ya teman-teman. Kalau diaduk menggunakan spatula, pastikan diaduknya menggunakan spatula yang kokoh atau sendok kayu, karena adonannya ini lumayan berat. Nah, ini adonannya sudah tercampur dengan baik, sudah kalis dan sudah tidak lengket di sendok ataupun di tangan. Adonan yang kalis itu apabila kita bentuk seperti ini hasilnya sudah cantik dan mulus. Selanjutnya ambil sedikit adonan. Kemudian untuk sisa adonan atau adonan yang lebih banyak, tutup menggunakan plastik wrap atau kain bersih supaya dia tidak mudah kering atau kelembapannya tetap terjaga dengan baik. Sisihkan sebentar supaya besarnya sama. Di sini saya takar menggunakan sendok takar ukuran 5 mili dan jika ditimbang berat per bagian sekitar 7 gram. Setelah sebagian adonan kulit selesai ditakar atau ditimbang seperti ini, selanjutnya siapkan selai nanas. Untuk selai nanasnya ini per bijinya beratnya 3 gram. Lalu ambil 1 adonan kulit, kemudian bulatkan. Setelah dibulatkan lalu pipihkan. Setelah dipipihkan, taruh selai nanas di bagian tengah, kemudian bulatkan kembali sampai mulus dan halus, jangan sampai ada yang retak. Setelah itu tata di atas loyang, dan ingat untuk loyangnya ini tidak perlu diolesin apapun, supaya nanti saat mengolesi kuning telur, nastarnya tidak bergeser-geser. Dan jangan lupa beri jarak antara satu adonan dengan adonan yang lain supaya tidak saling menempel.
Jadi untuk adonan kulit beratnya sekitar 7 gram dan untuk selai nanasnya ini beratnya 3 gram. Selai nanas yang dibutuhkan di video atau di resep ini sebanyak 1 kilo 50 gram ya teman-teman. Setelah seluruh adonan kulit selesai diberi isian dan dibulatkan seperti ini, lalu ini siap kita panggang. Dan ini oven tangkringnya sebelumnya sudah dipanasi menggunakan api sedang cenderung ke kecil sekitar 10 menit. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Di sini sekaligus saya panggang 2 loyang. Saya taruh di rak paling bawah dan di rak paling atas. Kemudian panggang menggunakan api sedang cenderung ke kecil sekitar 40 menit. Nanti di menit ke-20 tukar posisi loyang yang dari atas ke bawah, yang dari bawah ke atas supaya matangnya merata. Dan jangan lupa untuk lubang yang di atas dibuka. Nah, untuk oven listrik sebelumnya juga sudah dipanasi sekitar 10 menit. Dan ini ovennya sudah panas. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Panggang di suhu 140 derajat Celcius, api atas bawah selama 35 menit sampai matang. Untuk oven tangkring sudah 20 menit, tukar posisi loyang yang dari bawah ke atas, yang dari atas ke bawah, dan jangan lupa untuk posisi loyang atau arah loyangnya diputar-putar sesering mungkin, yang dari belakang ke depan, yang dari samping kiri ke kanan supaya matangnya merata, karena oven tangkring panasnya tidak semerata oven listrik ya. Kita kembali ke oven listrik setelah 35 menit ini sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Lanjut panggang sisa adonan. Yang di oven tangkring juga sudah 40 menit. Ini sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Lanjut panggang sisa adonan. Setelah itu biarkan dulu kue nastar yang sudah matang sampai dingin atau suhu ruang. Nah, ini adalah hasil pemanggangan dari oven tangkring. Matangnya merata, tidak gosong, atasnya juga tidak retak, mulus. Yang dari oven listrik juga sama, matangnya merata, atasnya mulus tidak retak. Menunggu kue nastarnya ini dingin atau suhu ruang, siapkan 9 kuning telur. Lalu tambahkan 9 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur. Gunakan minyak goreng yang berkualitas. Supaya warnanya lebih cantik, tambahkan 9 tetes pewarna kuning telur. Kalau menggunakan kuning telur omega, untuk pewarna kuning telurnya ini bisa di skip ya teman-teman. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, kemudian kita saring supaya olesan kuning telurnya ini tidak bergerindil. Setelah kue nastarnya ini sudah dingin atau suhu ruang, kemudian kita olesi kuning telur. Nah, untuk mengolesi kuning telur ini, pastikan menggunakan kuas yang halus supaya hasil olesannya cantik dan mulus. Dan pastikan untuk nastarnya ini harus ditunggu dulu dingin baru diolesi kuning telur, karena kalau masih dalam keadaan hangat atau panas, hasil olesannya tidak akan cantik. Lakukan hal yang sama sampai seluruh kue nastar selesai diolesi kuning telur. Setelah seluruh nastar selesai diolesi kuning telur, biarkan dulu sampai olesan pertamanya ini kering. Setelah olesan pertama benar-benar kering, kemudian kita olesi lagi untuk yang kedua kalinya supaya hasilnya cantik dan glowing. Untuk bahan olesannya ini sebaiknya sesering mungkin diaduk-aduk supaya tidak bergerindil ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai seluruh kue nastar selesai diolesi kuning telur untuk yang kedua kalinya. Setelah selesai diolesi kuning telur untuk yang kedua kalinya, ini siap dipanggang kembali. Untuk oven listrik, ovennya ini masih dalam keadaan panas. Lalu masukkan loyang yang berisi kue nastar ke dalam oven. Kita panggang di suhu 100 derajat Celcius, hanya menggunakan api bawah saja sekitar 10 menit. Ingat jangan menggunakan api besar. Nah, untuk oven tangkring juga masih panas. Lalu masukkan loyang yang berisi kue nastar ke dalam oven. Sekaligus saya masukkan 2 loyang. Panggang menggunakan api yang sangat kecil sekitar 10 menit. Dan untuk lubang yang di atas ini tetap dibuka. Setelah sekitar 10 menit dipanggang, ini yang di oven listrik, kuning telurnya sudah matang atau kering. Angkat dan keluarkan dari oven.
Yang di oven tangkring juga sudah 10 menit. Angkat dan keluarkan dari oven. Saat nastarnya masih dalam keadaan hangat atau panas, langsung kita sapu menggunakan kuas yang lembut supaya hasilnya lebih kinclong. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dipanggang dan diolesi kuning telur. Nah, ini dia nastar 1 kilo tepungnya sudah jadi. Nastar 1 kilo tepung ini hasilnya sangat cantik, kinclong, glowing, mulus, sama sekali tidak retak. Selain tampilannya yang sangat cantik, rasanya dijamin super duper juara, super duper mantul. Teksturnya ini super duper lembut banget, lumer di mulut. Ini enak banget, mantap banget, dan harus dicoba. Supaya nastarnya ini tidak retak, pastikan dipanggangnya menggunakan api sedang cenderung ke kecil, jangan menggunakan api besar ya. Selanjutnya, masukkan seluruh nastar ke dalam toples ataupun wadah tertutup. Satu resep ini jadi 332 biji, atau jika ditimbang berat bersihnya sekitar 3 kilo 300 gram ya teman-teman. Nah, untuk toplesnya saya menggunakan toples 500 gram dan menghasilkan 8 toples, dan toplesnya ini tidak saya isi penuh karena kalau diisi penuh saat ditutup bagian atas nastar akan pecah. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.